Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Senang sekali sore ini ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Saya Herjunor Syaputra. Seperti biasa 30 menit ke depan kita akan belajar bareng-bareng di podcast ini. Kurang lebih tadi akan ada banyak tema tiap harinya dengan bahasan yang tentunya bersama narasumber dari bidangnya masing-masing. Dan sudah banyak yang pernah kita bawa ke meja ini, mulai dari sosial, politik, budaya, ekonomi, hobi, musik, hewan peliharaan, apalagi tuh, jewelry, ya, semuanya pernah dibahas. Dan paling tidak makin hari kita makin punya banyak choices, makin punya banyak perspektif melihat berbagai macam profesi, berbagai macam hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti biasa juga teman-teman boleh nonton podcast kita di banyak platform, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya juga semuanya @Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website ya Partai Perindo. Tinggal dipilih mau nonton di platform mana. Dan seperti biasa juga kita ada e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang nonton hari ini. Boleh komen ya, bikin 2-3 kalimat atau komentar terkait bahasan kita hari ini. Nanti kita pilih beberapa pemenangnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Tema hari ini menarik sekali. Ini anak-anak milenial sekali ya, pengen dapet cuan dan bisa kerja dimanapun. Nggak harus ngantor, karena banyak anak-anak sekarang kalau kerja kantoran like 9 to 5 was like berat banget. Terus juga banyak yang pengennya karena udah biasa kerja dari rumah, work from home, pengennya ke kantor cuman seminggu sekali. Bisa banget, bisa ya. Uh, ada beberapa pekerjaan yang memang kadang cuman ke kantornya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ada beberapa yang nggak perlu ke kantor gitu ya. Nah, hari ini tema kita itu profesi yang bisa menghasilkan banyak uang dan bisa kerja dimanapun. Nah, kira-kira profesinya apa? Kita kedatangan narasumber untuk hari ini. Beliau adalah seorang desainer grafis dan juga founder dari Git Kreatif ya. Langsung saja kita sapa Mas Sigit Prasetya. Selamat sore Mas Sigit. Selamat sore. Aduh, Mas Sigit, Git Kreatif berarti dari namanya dong, betul Iya ya? betul, dari nama Aduh, sendiri. mantul. Kenapa Git Kreatif namanya, judulnya? Karena kalau membangun brand, kalau yang saya dari dulu tuh Hmm. mikirin nama brandnya itu kan susah tuh nyari-nyari. Dulu Git Art atau segala macam. Terus saya cari-cari di Google, ternyata nama-nama ini udah ada semua di website, di akun Instagram, semua Oke. udah ada semua. Aha. Makanya dari sekian banyak nama yang saya list, ya akhirnya Git Kreatif yang benar-benar belum Ya ada. gampang lah, nama kita sendiri bang, Sigit udah Git Iya betul. Kreatif. Udah Aku juga capek-capek. kalau punya Jun Kreatif. Iya. Udah capek-capek muter nyari nama, Bener. ketemu nama sendiri juga. Oke, ini komunitasnya ya, Mas Sigit ya, founder Git Kreatif. Ini Git Kreatif ini seperti apa sih sebenarnya, kalau kalau boleh kita tahu? Jadi Aha. Git Kreatif itu kan awalnya saya kan aktif di sosial media ya, di Baik. Facebook, di Instagram. Saya sering nge-share tentang desain portofolio saya. Terus akhirnya banyak dari teman-teman saya yang pengen Mas Sigit buka kelas dong, buka kelas gitu. Belajar, Iya. oke. Nah dari situ akhirnya yaudah saya bikin dah kelas online namanya Git Kreatif. Nah dari oke. situ kita belajar, saya ajarin untuk belajar desain grafis dari nol, benar-benar dari yang belum bisa sampai benar-benar mahir, dan gimana cara dapetin duit dari desain grafis Oke. itu. Mas, kalau gini, orang ya desain grafis, kita sering denger nih desain grafis. Contoh nyata di dunia ya kita yang sekarang kerja gitu. Desain grafis yang paling paling gampang. Oh, ini desain grafis itu apa produknya paling? Yang paling orang bisa pahami gitu. Paling bisa pahami ya kayak sekarang kan desain, kayak desain feed sosial media, terus juga poster, terus kayak yang paling banyak sih logo, lebih logo sih. Kalau Oke. logonya menarik kan otomatis orang juga bakal Oke. tertarik dengan Itu produknya. desain grafis. Iya, Dan itu bisa dipelajari ya, iya Mas betul. Sigit. Kapan kelasnya dibuka? Saya mau belajar, Mas Sigit. Sebenarnya udah dibuka. Oh, udah dibuka. Kita udah mulai dari tahun 2020 sih. Biasanya 2020. berapa lama Mas Sigit untuk kita bisa lah gitu untuk akhirnya bikin produk atau bikin karya gitu. It takes berapa lama untuk les ini atau course ini? Karena kita via online, tapi nggak belajar sendiri, nonton sendiri terus belajar sendiri, cuman kita nyediain video tutorial. Terus kalau dia nanya bingung bisa konsultasi langsung sama Oke. saya, terus ada grup diskusinya juga. Berapa lama Mas Sigit orang Itu bisa? rata-rata 2 Rata-rata. minggu bisa. Kalau benar-benar ditonton ya tiap hari. Iya. Terus latihan juga. Saya mau ikut kelas. Siap. Ya,
Siapa tahu iya cuan daripada bengong ya. Iya. Oke Mas Sigit, nanti saya minta kartu. 2 minggu lumayan ya. Ya kalau memang malas-malas banget ya sebulan lah ya. Iya. Mungkin kita bakatnya beberapa bulan mungkin baru keluar. Baik Mas Sigit. Oke, jadi desain grafis sebenarnya kalau kita lihat poster ya, iya yang sering kita lihat di IG ya, bagaimana kalau promo-promo apa, iya, logo, betul. itu istilah desain grafis. Nice, oke. Mas Sigit, selain itu, Mas Sigit sekarang ngerjain apa? Selain Git kreatif, ada hal lain yang Mas Sigit kerjain secara pribadi? Sebenarnya bisnis saya tuh semuanya serba desain grafis gitu. Oke. Jadi masih di ruang lingkup desain grafis. Jadi yang pertama kan kelas online tuh Git kreatif. Terus saya juga ada namanya Git Asset. Jadi kita menyediakan ribuan aset desain. Biasanya kan kalau desainer grafis mau bikin template brosur yang cepat tuh atau desain fit yang cepat. Nah, kita nyediain template-templatenya. Kita saat ini udah bikin 15.000 lebih template desain grafis. Dan kita punya website sendiri itu namanya gitasset.co. Itu buat dari Indonesia dan internasional juga. Semua pada ke situ semua. Mas Sigit pernah ada karyanya di luar? Iya. Apa yang paling memorable mungkin? Saya sih juga pernah menang kontes di luar negeri juga pernah juga. Cuman saya lupa namanya apa ya, udah lama soalnya. Sama kayak aku juga, prestasi aku banyak banget lupa. Tapi pernah ya masih gitu. Pernah. Luar negeri ya. Oke, mantul. Jadi memang gini Bang, kalau kita lihat ditekuni ya it sounds kayak simple ya. Tapi ternyata kalau kita tekun, kita kreatif, bisa banget cuan. Iya, bisa banget. Nah, oke. Nah, Mas Sigit, kalau tema kita hari ini kan tadi kerja profesi bisa menghasilkan banyak uang, tapi bisa kerja dimanapun. Dari pandangan Mas Sigit, desain grafis ini termasuk profesi yang ini, yang bisa kerja dimanapun dan memang ada cuannya. Gimana? Menurut saya kan dulu juga sebenarnya saya desainer grafis kantoran dulu. Saya dulu kerja di Kelapa Gading ya. Terus habis itu karena bosen kayaknya tiap hari pulang kerja karena rumah jauh kan dari Bekasi ke Kelapa Gading. Terus saya iseng-iseng bikin desain gitu. Kok banyak yang order gitu. Akhirnya ya udah saya coba bikin sampai jam 12 malam tuh. Terus habis itu ya udah karena orderan banyak, ya saya akhirnya resign dari kantor sana. Tapi malah pas saya resign nggak bolehin sama bos saya ini. Akhirnya ya udah diputusin freelance juga akhirnya. Jadi saya kerjaan dari full semua kerjaan kantor dari rumah, tapi gajinya tetap dibayar tiap bulan gitu. Terus sampai situ ya udah saya nyari perusahaan lain lagi sampai kerja di 4 perusahaan dari rumah semua itu kerjanya. Mas Sigit bikin iri. Bisa-bisanya Mas Sigit begitu ya. Sementara kita harus nggak apa-apa. Semua harus bersyukur ya. Tapi it's a good point of view biar kita anak-anak muda di luar sana punya gambaran Mas Sigit bahwa sebenarnya kerja ya semuanya bagus ya. Semuanya kalau kita dengan hati, dengan passion ya bersyukur ya. Cuman ada beberapa kerjaan ketika kita lihat Mas Sigit desain grafis ya bisa banyak, bisa ada cuan, gampang juga fleksibilitas. Tapi saya yakin resikonya juga ada. Iya, betul. Tanggung jawab. Nah, kalau Mas Sigit sendiri ngelihat apa yang memang resiko atau tanggung jawabnya yang berasa memang lebih kalau dari sekedar kerja kantoran tuh apa? Kan kalau kerja kantoran kan istilahnya kita semua difasilitasi sama kantor kan. Benar. Udah dapat gaji bulanan, terus tunjangan kesehatan. Sedangkan kalau kita freelance itu kita sendiri yang jadi bosnya. Jadi semuanya ya kalau kita sakit pakai duit sendiri. Paling kalau ada BPJS. Jadi resikonya memang tadi ya mungkin cuannya oke, tapi ada tanggung jawab yang lebih. Oke. Plus juga klien kan beda-beda ya. Iya betul. Belum tentu semuanya ramah, gitu kan. Belum tentu semuanya paham gitu proses. Jadi memang challenge-nya. Iya betul, challenge-nya memang di situ. Mungkin lebih gini ya, Mas Sigit lebih kayak entrepreneur ya. Secara tidak langsung ya. Jadi istilahnya pengusaha muda lah gitu. Iya betul. Walaupun tadi bidangnya desain grafis. Nah, Mas, kalau ada anak-anak yang nonton sekarang ya, yang ingin menggeluti bidang seperti Mas Sigit, ini tuh kelihatan tuh ya. Kalau dari luar kayak saya orang awam, wah enak nih ya, tinggal ya desain, tinggal kreativitas segala macem, dapat cuan gitu. Kalau dari Mas Sigit, apa sih yang harus kita ya dibutuhkan untuk jadi seorang desainer grafis yang handal atau yang kompeten? Apa yang dibutuhkan sebenarnya? Jadi kalau untuk dari saya sendiri, yang penting sih niat aja, yang penting niat dulu, pengen benar-benar belajar. Walaupun emang kadang kan orang mikir
desain grafis kayaknya harus bisa gambar deh gitu kan. Ya, Padahal mah ya, enggak ya. gitu. Kecuali kalau dia emang pengen jadi ilustrator kan, kalau ilustrator harus gambar karakter, Benar. pose dan segala macam. Kalau untuk desain grafis itu lebih ke layouting sih mainnya, layouting kayak desain brosur, desain feed, poster segala macam itu kan benar-benar di layouting gitu. Jadi menurut saya yang penting itu ada kemauan dulu untuk mau belajar gitu. Karena murid saya juga banyak juga yang nggak bisa gambar. Itu mereka sekarang malah jago gitu dan sering menang kontes desain di luar negeri kayak gitu sih. Oke. Nah, Penting kalau niat. ya jadi sebenarnya niat dulu. Yang penting mau belajar ya. Iya betul. Memang passionnya. Sebenarnya ilmu apapun kalau kita cuma niatnya setengah-setengah nggak bakal bisa menguasai itu. Tapi kalau kita punya niat ya mau tadi walaupun nggak bisa gambar, sebenarnya desain grafis bisa dipelajari. Iya betul. Nah, kalau cakupan bisnisnya Mas Sigit, ini biasanya kliennya bidang apa sih kalau dari desain grafis yang bisa kita grab? Klien dari kitanya gitu. Kalau klien sih macam-macam ya kan, karena kayak hampir semua bidang usaha butuh ya. Iya butuh semua, butuh semua, nggak ada yang nggak butuh. Kalau untuk sekarang sih paling dari website kan, kalau saya kan punya website tuh gedesain.com itu orang-orang dari ngetik Google jasa desain grafis, nah website saya muncul kan di halaman 1, 2 dan mereka ngorder. Dan kebanyakan itu ya UKM, PT gitu sih. Even kalau kita lihat nih kayak ini juga produk desain grafis ya Mas betul, gitu. Betul. Right. Oke. Jadi memang sebenarnya jenis usaha apapun sekarang nggak lepas ya dari UMKM mau dia nama-nama brand-brand besar juga, logo-logo juga. Menarik. Wow. Ini kalau saya lihat ya mungkin sebenarnya gini Mas Sigit. Kalau orang yang sudah misalnya dia profesional di bidang apalah ya, entah hukum atau apa, ketika mereka mau belajar, ada nggak sih muridnya yang memang udah established mereka, tapi mereka belajar, atau rata-rata mereka memang punya profesi utama ini jadi kayak cuan buat yang lain? Dari yang pengalaman Sigit, siapa yang belajar ini biasanya? Macam-macam sih, kebanyakan sih kalau dari yang saya lihat ya, kebanyakan anak baru sekolah lulus sekolah SMK, terus dari kuliah belajar semua gitu. Cuman nggak nutup juga banyak juga nih yang entrepreneur yang belajar juga gitu. Ada kan juga. Karena mereka pengen kayak ngehemat gitu, bisa bikin desain logo sendiri, bener. desain feed sendiri, desain iklan sendiri kayak gitu sih. Jadi nggak semuanya anak-anak yang baru lulus, anak-anak muda, tapi ada orang-orang yang memang entrepreneur. Iya betul. Yang sudah memang dewasa lah ya. Jadi walaupun kayak teman-teman saya dewasa, mereka bisa ya, walaupun saya masih anak-anak gitu. Oke, berarti benar. Iya. Wah, menarik ya. Nah, Mas, spill dong ya cuannya. Kira-kira nih range-nya Mas Sigit pernah yang paling gede berapa Mas Sigit? Pernah pengalaman, nggak perlu disebutin detail, cuman biasanya pernah berapa yang paling, misalnya desain apa, dapatnya cuannya seperti apa? Gambaran aja. Paling kalau desain logo ya paling 2-5 paling ya. 2-5 ya, itu logo. Iya. Kalau yang biasa paling rendah-rendah apa? Ya biasa. Paling kalau yang rendah-rendah kayak desain kartu nama lah ya. Itu masih jadi bawah 500.000 lah. Oke. Sebulan Mas David, who's David? Friend of mine. Oh my god. Mas Sigit. Mas Sigit hari ini tapping 5 ya. Ya, tolong dimaklumi ya. Hostnya ini baru mau belajar desain grafis nih. Mas, 1 bulan ya kita bisa cuan berapa ya, paling gambaran aja? Ya kalau sekarang sih saya kan ada tim sekitar 8 ya, bisa mencukupi ke 8 tim itu termasuk saya sih. Nah, kira-kira berapa? Paling rata-ratanya ya berapa ya? Saya juga bingung soalnya nggak nentu gitu. Nggak nentu. Tapi puncak pandemi ngaruh nggak sih? Justru malah karena pandemi kita malah naik. Soalnya kan semua pada go digital. Jadi pas pandemi malah banyak orderan. Iya. Jadi memang 8 tim orang ini. Iya. Tapi alhamdulillah ya lumayan lah ya. Lumayan. Dengan baik. Nggak mau dikasih tahu tapi ya lumayan. Di atas UMR pastinya. Di atas kerja kantoran ya pasti ya. Tergantung tiap bulannya dapatnya berapa. Kadang kalau emang lagi banyak ya kita kasih. Ada 10. Ada bonus juga. 10 juta ada. Apanya? Per orang 1 bulan. Nggak nyampe deh. Nggak nyampe. Ya. Nggak. Mungkin sekali nggak nyampe, yang lainnya nyampe terus tiap bulan gitu Mas Sigit maksudnya. Oke. Tapi nggak, ini gambaran buat anak-anak muda bahwa sebenarnya kalaupun mereka ini bidang
kreativitas yang memang sebenarnya semua orang bisa ya, Mas Sigit ya, untuk menggelutinya. Dan mungkin kalau kita lihat, kalau kita yang profesional, yang kerja profesional, ini mungkin added value ya. Punya usaha tadi, kalau belajar mereka bisa bikin sendiri, menghemat ya. Dan anak-anak muda juga yang waktunya banyak luang ya, Mas Sigit. Iya. Daripada bengong ya. Iya, betul. Oke, kalau bicara market, menjanjikan nggak sih sebenarnya, Mas Sigit? Kalau dari sudut pandang Mas Sigit? Kalau untuk market, menurut saya ini banyak juga ya, karena kan UMKM apalagi di Indonesia semakin hari makin bertambah gitu. Jadi udah pasti banyak yang butuh jasa desain gitu. Apalagi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan kan, kayak lihat gerobak ini desainnya kurang gitu, atau toko ini desainnya kurang, sebenarnya kita bisa samperin aja ke mereka kan, nawarin jasa kita, itu juga bisa. Jadi jemput bola ya? Iya betul, harus jemput bola, karena kalau kita diem aja, siapa yang mau nyamperin? Benar. Oke. Mas Sigit, terakhir mungkin kalau kita bicara mengenai privilege untuk kerja nggak di kantor, di rumah aja ya, di mana aja gitu. Dari Mas Sigit yang Mas Sigit jalanin, sebenarnya enak gak sih kerja tadi, punya waktu yang fleksibel, nggak harus ke kantor, atau Mas Sigit punya pandangan lain? Sebenarnya sih emang ini impian saya dari dulu. Oh ya ampun, impian mereka semua nih. Saya tahu, saya juga. Oke, lanjut. Tapi Mas Sigit ngeliat bahwa ini happy nggak sih kalau ngejalaninnya? Happy banget, karena kan emang saya dari dulu emang hobi di dunia seni ya. Jadi pas udah kerja di dunia seni ya happy aja gitu sebenarnya. Plus juga nggak harus ke kantor ya. Sebenarnya waktu di kantor juga sebenarnya happy aja gitu. Iya. Cuman karena udah bisa freelance ya tambah happy istilahnya. Establish gitu. Ya, sudah establish. Oke. Mas Sigit, terima kasih siap, atas infonya. sama-sama. Nanti kelasnya kasih tahu aja di mana itunya. Teman-teman saya boleh ikut. Harga bersahabat nanti. Ya Mas Sigit ya. Oke. Tapi 2 minggu ya udah bisa lah ya Mas Sigit belajar. Bisa. Menarik, karena kan pasti anak-anak milenial kan, apalagi sosial media mereka ya, butuh apalah segala macam. Ini salah satu hal yang bisa kita gunakan lah, daripada waktunya nunduk mulu begini ya Mas Sigit ya. Iya betul. Mulu ya. Nyekrol beranda. Malam begini, mulai itu kan jam 2 dalam ya, besoknya bangun capek ya, gitulah. Gitu terus siklusnya. Tapi ini salah satu insight yang bisa kita pakai kalau sebenarnya bekerja di luar, ngasilin uang gitu. Dan juga kalaupun ya mau added value, ini juga jadi ilmu yang lumayan ngebantu, karena pasti dibutuhkan untuk desain grafis dan hal-hal lainnya. Mas Sigit, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman. Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo ya. Ini produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia melalui konvensi rakyat boleh daftar sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa untuk download di apps-nya kita, App Store dan Play Store, scan barcode-nya di sini ya. Udah ada apps-nya sekarang. Dan juga teman-teman, terima kasih sudah memberikan quotes. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Dan juga terima kasih Mas Sigit, sukses untuk Git kreatifnya. Siap. Ya, semoga makin banyak desainer grafis handal tanah air. Amin. Yang bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo sukses selalu dan maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.